Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muad Al-Kifari, NPM 2331646. Jadi saya di sini ingin mengumpulkan tugas yaitu mata kuliah rekayasa sistem. Langsung saja ke penjelasannya, yaitu persyaratan sistem. Pendahuluan. Dalam konteks rekayasa sistem, persyaratan sistem adalah deskripsi rinci tentang apa yang harus dilakukan oleh suatu sistem. Ini bukan hanya tentang spesifikasi teknis seperti RAM atau CPU, tetapi lebih pada tujuan dan fungsi yang harus dicapai oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna dan pemangku kepentingan lainnya. Persyaratan fungsional. Persyaratan ini secara spesifik mendefinisikan perilaku yang harus ditunjukkan oleh sistem. Dengan kata lain, mereka menjelaskan fungsi atau tugas yang harus diselesaikan oleh sistem untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Persyaratan fungsional adalah inti dari apa yang membuat suatu sistem berguna. Next. Secara singkat, jika suatu pernyataan menjelaskan aksi atau fitur yang harus dilakukan sistem, itu adalah persyaratan fungsional. Ini berbeda dari persyaratan non-fungsional yang menjelaskan bagaimana sistem melakukan tugas-tugas tersebut. Misalnya, seberapa cepat atau seberapa aman. Contoh persyaratan fungsional. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan menghapus profil mereka. Sistem harus dapat memproses transaksi pembayaran secara aman. Sistem harus mengirimkan notifikasi kepada pengguna ketika ada pembaruan status pesanan mereka. Lalu ada sistem harus menampilkan laporan bulanan dari data penjualan. Persyaratan non-fungsional, yaitu persyaratan ini mendeskripsikan bagaimana sistem harus bekerja, bukan apa yang dilakukannya. Mereka menetapkan batasan dari kriteria kualitas yang harus dipenuhi oleh sistem. Karakteristik ini sangat penting karena mempengaruhi pengalaman pengguna dan keberhasilan sistem secara keseluruhan. Nah, jadi ada contoh-contohnya, yaitu seperti performa, seberapa cepat sistem merespon atau memproses tugas. Contohnya, sistem harus memuat halaman dalam waktu kurang dari 3 detik. Kendala, kemungkinan sistem beroperasi tanpa kegagalan dalam periode waktu tertentu. Contohnya, sistem harus memiliki ketersediaan 99%. Skalabilitas, kemampuan sistem untuk berkembang untuk mengakomodasi peningkatan beban kerja atau pengguna. Contohnya, sistem harus mampu mendukung hingga 10.000 pengguna bersamaan. Keamanan, langkah-langkah yang diambil untuk melindungi sistem dari akses tidak sah. Contohnya, semua dapat pengguna harus dienkripsi menggunakan enkripsi AES256. Usabilitas, seberapa mudah sistem digunakan dan dipelajari oleh pengguna. Contohnya, antarmuka, pengguna harus intuitif dan mudah dinavigasi. Persyaratan pengguna, yaitu apa yang perlu dilakukan pengguna saat berinteraksi dengan sebuah sistem, apabila atau perangkat apapun. Intinya, pengguna perlu melakukan 3 hal utama: memahami, menggunakan, dan melindungi. Next, memahami sistem. Tujuan utama, apa fungsi utama dari sistem ini? Apakah ini untuk bekerja, belajar, atau hiburan antarmuka? Pengguna UI, kenali tata letak icon dan menu yang ada. Pelajari di mana letak fitur-fitur penting. Persyaratan sistem, pastikan perangkat Anda memenuhi spesifikasi minimum agar sistem dapat berjalan dengan lancar. Jika tidak, Anda mungkin mengalami masalah performa. Lalu, menggunakan sistem dengan efektif. Ikuti panduan. Baca dan ikuti petunjuk atau tutorial yang disediakan. Banyak masalah bisa dihindari hanya dengan membaca petunjuk. Manfaat fitur. Eksplorasi fitur-fitur yang ada. Jangan hanya menggunakan fungsi dasarnya, tapi coba juga fitur-fitur lain yang mungkin bisa membantu pekerjaan Anda. Berikan umpan balik. Jika Anda menemukan bug atau memiliki saran, berikan umpan balik kepada pengembang. Ini membantu mereka meningkatkan sistem di masa depan. Next, melindungi diri dan data. Pembaruan, selalu memperbarui sistem operasi, aplikasi, dan perangkat lunak keamanan Anda. Pembaruan seringkali berisi perbaikan
kerentanan keamanan. Kata sandi yang kuat. Gunakan kata sandi yang unik, panjang, dan kompleks untuk setiap akun Anda. Pertimbangkan untuk menggunakan pengolahan data kata sandi. Berhati-hati, waspadai tautan atau lampiran yang mencurigakan. Jangan pernah membagikan informasi pribadi atau sensitif. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang materi hari ini penjelasannya. Jika ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.